Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Alfiah, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Wulahan 1 Adipala. Dalam video kali ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antara materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Mutakin SPD MPD selaku fasilitator dan kepada beliau Ibu Sangada Setiawati SPD SD selaku pengajar praktik. Inilah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Nilai dan peran guru penggerak. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di atas, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, visi guru penggerak. Setelah memiliki nilai dan peran guru penggerak di atas, maka kita lakukan suatu perubahan. Dalam mewujudkan perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Tahapan bagja meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Selanjutnya, tentang budaya positif. Dari tahapan bagja di atas akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya sebagai guru memiliki kewajiban untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dengan saya menerapkan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif tersebut akan memiliki dampak yang besar dan akan mudah menular jika dilakukan secara konsisten serta dilakukan secara kolaborasi. Karena di sekolah, murid dan guru memiliki karakter yang beragam, maka untuk mewujudkan budaya positif di sekolah,
kita harus mengetahui konsep-konsep inti budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri terkait nilai-nilai kebajikan universal yang saya dan murid yakini. Posisi kontrol restitusi. Dian Goosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah berjalan efektif atau tidak? Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang ideal bagi saya sebagai seorang guru untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ialah posisi kontrol manajer. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Saya dan murid membuat keyakinan kelas bahwa menghargai orang lain adalah penting. Dengan hadir ke sekolah tepat waktu, menyimak dan memperhatikan guru saat menjelaskan, dan tidak memotong pembicaraan saat orang lain berbicara. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri atas menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik di luar dugaan saya. Ternyata disiplin positif yang selama ini saya pahami sangat berbeda dengan disiplin positif yang telah saya pelajari dari modul 1 ini. Saya dulu memahami disiplin itu ialah perilaku anak yang mengikuti aturan dan selalu konsisten dengan aturan tersebut. Ternyata disiplin positif merupakan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, hukuman dan penghargaan ternyata bukan cara yang baik dalam menumbuhkan motivasi anak dalam berperilaku. Setelah mempelajari modul ini, tentunya ada
perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif, antara lain membuka sudut pandang saya dalam melihat permasalahan yang dilakukan seseorang, terutama murid di sekolah. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Maka dari itu, saya lebih bijak dalam melihat kebutuhan murid saat murid tersebut melakukan kesalahan. Lalu, hukuman dan penghargaan merupakan motivasi eksternal. Sekarang, saya berusaha untuk mengubahnya agar siswa memiliki motivasi internal. Selanjutnya, saya menempatkan posisi kontrol pada tingkat manajer sebagai posisi kontrol yang paling ideal. Selanjutnya, melaksanakan segitiga restitusi sebagai langkah menangani masalah agar murid bisa kembali pada kondisi yang baik, menguatkan budaya positif,